Jadi yang diingatkan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita ya, al-imamatu wa ahkamuha. Ya, persoalan tentang imamah dan hukum-hukumnya. Imamah ini maksudnya imam, ya imam salat. Baik, jadi pengurus-pengurus masjid, perhatikan ini, ya. Atau yang rumahnya dekat masjid, biasa disuruh jadi imam. Ya, perhatikan juga ini. Baik. Di antara keutamaan imamah ini, ya, masalah imam ini, di antaranya ya banyak, bukan cuma ini. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ya beliau berkata, "Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'ala al-haqqi dhahirina ila yaumil qiyamah." Akan senantiasa ada ta'ifah, ya sekelompok orang dari umatku, yuqatiluna 'ala al-haqq, ya mereka berperang di atas al-haq, ya di atas kebenaran, zahirina ila yaumil qiyamah, dan mereka akan selalu menang sampai hari kiamat nanti, ya. Ini dia hadis tentang at-taifah al-mansurah. Baik, ya di antara nama-nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu at-taifah al-mansurah, ya kelompok yang selalu menang, ya. Baik, kemudian beliau mengatakan qala fa yanzilu Isa ibn Maryam, ya maka turunlah Isa putra Maryam alaihi salam. Fayaqulu amiruhum, ya, dan berkatalah amir mereka, amirnya kaum muslimin waktu itu, ya. Ini kisah dari zamannya, bukan sekarang, dari zaman nanti. Jadi amirnya mereka ini siapa? Al-Mahdi, ya, alaihi salam. Baik. Jadi fayaqulu amiruhum, ya, amir mereka berkata, "Ta'al shalli lana." Ya, kemarilah. Salatlah untuk kami, maksudnya jadilah imam untuk kami, ya. Jadi Isa alaihissalam turun di waktu subuh waktu itu, ya, ya di waktu fajar diturunkan dengan malaikat. Kemudian akhirnya mereka ini minta supaya Isa jadi imam, ya, untuk jadi imam. Fayaqul, ya Isa berkata, "La, tidak." Ya. Beliau mengatakan, "Inna ba'dakum 'ala ba'din umara." Ya, sesungguhnya sebagian kalian itu akan menjadi amir bagi yang lain. Ya, sebagian kalian menjadi amir bagi sebagian yang lain. Apa ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Takrimatullahi hadhil ummah." Ya, sebagai kemuliaan Allah untuk umat ini. Ya, kemuliaan Allah untuk umat ini. Ya, ini sebagian dalil, ya. Atau ya dalil yang boleh sebutkan tentang fadilah keutamaan imamah, ya, untuk masalah imam, menjadi imam. Ini imam salat maksudnya, ini berkaitan dengan imam salat. Jadi di akhir zaman nanti, ya Isa akan turun, dan turunnya itu di waktu subuh dengan bertopang pada dua malaikat, ya. Kebetulan sudah diazankan, sudah diqamahkan juga, kemudian dia turun dan dipersilahkan oleh Al-Mahdi untuk supaya Isa ini jadi siapa? Imam, ya, imam salat. Tapi beliau menolak, ya, menolak. Ini pelajaran juga buat kita bahwasanya Isa nanti kalau turun ke dunia, ke bumi ini, dia akan menjadi bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Iya. Dan beliau turun tidak dengan syariatnya, tapi berhukum dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjadi bagian dari umat ini. Ya. Karena beliau bermakmum di belakang seorang, ya, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga adalah, ya, keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, masih ada dalil yang lain. Saya tidak sempat baca lagi, ya. Ini satu saja yang disebutkan oleh penulis. Baik, di antaranya juga, ya, bahwasanya di antara fadilah keutamaan itu tentang imam, saya tidak ingat lagi karena ini dipelajari sudah lama sekali waktu di Madinah. Di antaranya Rasul dan para khulafaur rasyidun semuanya itu menjadi imam salat. Ya, menjadi, ya, imam salat, ya. Iya kan? Iya, kalau di zaman mereka yang menjadi amir, penguasa negara, itu juga yang menjadi imam salat, ya. Dan di zaman para khalifah Bani Umayyah juga seperti itu, kurang lebih, ya, masih seperti itu. Jadi yang dipegang oleh Rasul dan para khalifahnya itu perkara yang mulia.
Ya, perkara yang mulia, ya. Baik, dan lain-lain. Kemudian berikutnya masalah imamah ini, manil ahaqqu bil imamah, al-aqra' amil afqah. Siapa yang paling berhak dengan imamah ini? Ya, siapa yang paling berhak dengan imamah ini? Apakah yang paling aqra', ya, al-aqra' atau al-afqah? Al-aqra' dari kata qari. Baik, yang paling apa ya? Nantilah ya, paling bagus bacaannya lah, seperti itu, ya. Atau al-afqah, yang paling faqih. Paham dari kata fikih, ya. Nanti penjelasannya insyaallah. Jadi ini dua kelompok, ya, mana yang paling pantas untuk menjadi imam? Apakah yang paling banyak bacaannya, atau paling bagus bacaannya, atau yang paling paling faqih, ya, paling pandai dalam fikih, ya, dalam fikih. Baik, dalam masalah ini para ulama memiliki dua mazhab, ya, dua mazhab. Yang pertama, yang paling pantas menjadi imam yaitu al-aqra', ya, yang paling, ya, al-aqra' nanti dijelaskan, ya. Ini mazhabnya Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya. Kemudian mazhabnya As-Sawri dan Ahmad rahmatullah alaihim. Baik, dalil mereka ini, kelompok pertama, hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanu salatatan falyummuhum ahaduhum." Ya, jika mereka bertiga, maka salah seorang dari mereka mengimami dua temannya, ya. Wa ahaqquhum bil imamah aqra'uhum. Dan yang paling berhak dengan imamah ini adalah aqra'uhum. Ya, yang paling, ya, bagus qiraahnya, bacaannya. Paling bagus bacaannya. Ya, ada disebutkan nanti insyaallah. Kemudian dalil yang kedua, hadisnya Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah." Mengimami satu kaum itu orang yang paling aqra', ya, terhadap kitab Allah, Al-Qur'an. Nah, ya. Fa in kanu fil qira'ah sawa fa a'lamuhum bis sunnah. Ya, jika mereka dalam qira'ah, dalam bacaan itu sama, maka yang paling tahu tentang sunnah. Baik, paling paham tentang sunnah. Kalau di sini sama semua, ya. Baik, fa in kanu fi sunnah sawa, ya, jika mereka dalam sunnah ini, dalam pemahaman tentang sunnah sama, fa aqdamuhum hijratan, maka yang paling lama hijrahnya, ya, yang lebih dulu hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa, nah, kalau hijrahnya juga sama, ya, fa aqdamuhum silman, yang paling dahulu masuk Islam, ya, paling dahulu masuk Islam. Ini untuk sahabatnya radhiyallahu anhum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi." Dan jangan sekali-kali seorang laki-laki mengimami laki-laki yang lain dalam kekuasaannya. Ngerti? Dalam kekuasaannya. Jadi misalkan di sini, ketika di sini ada imam, terus datang orang lain dari luar, seenaknya saja langsung maju. Baik, ini kekuasaannya orang lain ini, ya. Ya, tidak boleh dia mengimami di wilayahnya itu. Wala yaq'ud fi baitihi 'ala takrimatihi illa bi iznihi. Dan jangan sekali-sekali dia duduk 'ala takrimatihi. Takrimah ini kalau dalam hadis ini maksudnya tempat yang, kalau di rumah itu biasanya kan ada tempat yang tuan rumah suka sekali duduk di situ. Paham? Iya. Jadi kalau bertamu, jangan pernah duduk di tempat begitu itu kecuali dengan izinnya. Baik, kecuali dengan izinnya, ya. Makanya ikhwan dimuliakan Allah, kalau bertamu sabar-sabar dulu, jangan langsung duduk, ya. Baik, di mana dipersilakan, nah, di situ duduk. Oke. Baik, hadisnya sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, dalil yang lain lagi. Kuat dalil mereka ini, Masya Allah. Hadis Amr ibn Salamah radhiyallahu anhu. Amr ibn Salamah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu salata kada fi hini kada wa sallu salata kada fi hini kada." Ya, salatlah
salat ini di waktu ini, ya, salat ini di waktu ini, menjelaskan waktu. Baik. Kemudian beliau mengatakan fa idza hadaratis salatu falyu'adzin ahadukum. Jika tiba waktu salat, maka salah seorang dari kalian dia berazan, ya, mengumandangkan azan. Wal ya'ummukum aktsarukum qur'ana. Dan yang mengimami kalian itu adalah yang paling banyak Qur'annya. Yang paling banyak Qur'annya. Fanadharu, ini ceritanya Amr ibn Salamah. Fanadharu, maka mereka pun melihat siapa ini yang paling banyak, ya. Kata Amr, falam yakun ahadun aktsar Qur'anan minni. Dan ternyata tidak ada yang paling banyak Qur'annya itu kecuali saya. Baik, Amr ibn Salamah radhiyallahu anhu. Lima kuntu atalaqqa minar rukban, ya. Ya, dengan Quran yang saya dapatkan dari rukban. Rukban ini maksudnya pengelana, ya. Orang-orang yang datang, yang mampir, dan dia mengambil Al-Quran dari mereka, ya. Ini di kampungnya, ya. Jadi bukan di Madinah. Faqaddamuni baina aidihim. Maka mereka pun memajukan saya, menjadikan saya imam, ya. Wa ana ibnu sit au sab' sinin. Sementara saya waktu itu masih berumur 6 atau 7 tahun. Baik, 6 atau 7 tahun. Jadi di kampung itu dia yang paling banyak Qur'annya. Ya, Masya Allah. Umurnya baru 6 atau 7 tahun. Jelas ini? Ya, Masya Allah. Dulu kalau di bangsa Arab banyak orang buta huruf, ya. Iya, jadi mereka mengambil yang begini-begini, ya, hafalan saja. Hafalan, ya. Nah, kebetulan anak ini, ya, masih kecil, tapi dia banyak mengambil Al-Quran dari orang-orang yang lewat, yang mampir, ya, dan dia yang paling banyak Quran di kampung itu. Baik, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, lamma qadimal muhajirun al-awwalun al-'asaba, ya, ketika orang-orang muhajir yang pertama, ya, yang awal-awal itu sampai di Al-Asabah, dan itu nama tempat di Kuba, ya, di Kuba. Jadi ini muhajir yang pertama, ya, kaum muhajirun yang pertama, yang mula-mula tiba di Madinah. Qabla maqdami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Ini sudah hijrah, tapi sahabat-sahabat yang pergi duluan, ya. Nah, mereka di Kuba, di tempat itu, kana ya ummuhum Salim maula Abi Hudzaifah. Siapa yang mengimami mereka di Kuba itu? Yang mengimami mereka itu Salim maula Abu Hudzaifah radhiyallahu anhuma. Kenapa? Kata Ibnu Umar, wa kana aktsaruhum Qur'ana. Ya, karena dia yang paling banyak Qur'annya. Baik, yang paling banyak Qur'annya. Wa kana Salim hina idzin 'abdan lamma yu'tab fatuqaddimuhum, ya, ma'asyarafihim. Ya, kata Ibnu Umar, dan Salim waktu itu masih budak akhir, Masya Allah, belum dibebaskan, ya. Tapi mereka majukan dia menjadi imam, ya, walaupun mereka mungkin lebih mulia dari dia dalam status sosialnya. Jelas ini? Jadi orang bisa mulia dengan Al-Quran lagi, Masya Allah, ya. Ya, makanya di kesempatan ini saya anjurkan ini ikhwah-ikhwah yang masih muda-muda ini, Masya Allah, ya. Cobalah menghafal Al-Quran lagi, cobalah, ya. Paling tidak punyalah kepedulian dengan Al-Quran. Baik, ya. Mulailah untuk menghafal Al-Quran, jangan cuma cuek-cuek saja, ya. Yang penting hafal juz amma. Padahal kalau ditanya tidak juga juz amma, ya. Yang bagian akhir-akhir itu, kul. Nah, itu dia hafal. Ya Allah musta'an, ya. Jadi mohon ikhwah ini dimuliakan Allah, tidak wajib memang menghafal Al-Quran, tapi kita ini kan ingin perbaikan, ya. Kita ingin merubah ini, ya, membuat perubahan di negeri kita inilah, atau di dunia ini bahkan, ya. Dan itu tidak mungkin terwujud kecuali dengan generasi Qur'ani yang betul-betul, ya, paham dengan yang Al-Quran itu. Baik, ya, kita ingin punya generasi seperti sahabat, ya. Jadi, ya, mulailah untuk peduli lagi dengan Al-Quran, ya, untuk peduli dengan Al-Quran. Para sahabat itu kenapa mereka bisa begitu? Ya, karena mereka paham Al-Quran,
Ya. Jadi jangan pernah menganggap remeh persoalan Al-Quran ini. Ya. Sayyid Qutb, ya, rahimahullah. Sayyid Qutb, ya, ada saja kesalahannya, tapi beliau Muslim, ya. Beliau punya buku, judulnya itu Jilun, beliau berjudul Jilun Qur'ani Jun Farid, ya. Generasi Qur'ani yang unik, ya, generasi Qur'ani yang unik. Siapa yang beliau maksudkan generasi Qur'ani itu? Para sahabat, ya, radhiyallahu anhum. Ya, bagus sekali, ya. Maksudnya beliau sebutkan di situ tentang bagaimana sahabat itu, ya. Salah satu gambarannya itu beliau sebutkan di situ, ya. Kalau secara logika sederhana, ketika pemimpin besarnya itu mati, ya, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka juga akan berhenti mestinya. Tapi tidak seperti itu, ya. Dengan didikan yang baik di atas Al-Quran itu, ya, Rasul meninggal dan mereka tetap lanjut, ya. Belum sampai 100 tahun Rasul meninggal sallallahu alaihi wasallam, ya, kaum muslimin sudah sampai di Spanyol, menyeberang lautan, ya. Luar biasa, dan itu generasi Quran, ya. Jadi kalau kita ingin wujudkan itu yang seperti itu lagi, ya, kembalilah ke Al-Quran, ya. Kembali ke Al-Quran. Baik, dan mulailah untuk beri perhatian kepada Al-Quran itu. Salah satunya itu bentuk perhatian kita, ya, membaca dan menghafal. Membaca dan menghafal, ya. Ya, tolonglah, ya, tolong. Siapa yang baca Quran tiap hari di sini? Semuanya, ya, berarti, ya, Masya Allah. Diamkan berarti setuju, toh? Iya. Anggaplah begitu. Iya. Alhamdulillah, bagus. Nah, mulailah ke langkah berikutnya, ya, menghafal. Baik, menghafal, ya. Paling tidak hafal juz amma itu. Semuanya suratnya, bukan cuma yang pertengahan terakhir, ya. Iya, mulailah untuk menghafal Al-Quran. Bisa, ya. Aneh kita ini, ya, sebagian kita atau mungkin orang tua, ya, yang sudah punya anak, dia ingin anaknya jadi anak yang baik, ya, yang penghafal Al-Quran dan sebagainya. Tapi dia tidak pernah peduli dengan Al-Quran juga. Bagaimana bisa seperti itu? Lucu, kan? Kita mengharapkan anak kita bisa jadi penghafal Al-Quran, tapi dia tidak punya kepedulian dengan Al-Quran. Jadi tidak usah terlalu berharap banyak kalau yang seperti itu, ya. Ya, jadi kalau memang kita peduli dengan anak-anak kita, generasi kita itu, ingin mereka jadi generasi Qur'ani, penghafal Quran dan sebagainya, mulailah dari diri kita. Baik, paham? Mulai dari diri kita, ya. Para orang tua di sini, ya, mulailah dari diri antum. Katakanlah tidak bisa menghafal, ya, paling tidak peduli dengan Al-Quran, baca, kaji, ya. Nah, antum yang masih muda-muda ini, yang kuat-kuat hafalannya, Masya Allah, ya. Ya, cobalah untuk mulai sekarang menghafal, mumpung masih muda, ya, belum punya banyak kesibukan. Dan antum akan berbahagia dengan itu, dengan Al-Quran. Yakin saja, ya. Indah sekali punya Al-Quran itu, Masya Allah, ya. Mulailah, ya, tolong. Ya, ya, kita harus berubah, ya, harus berubah. Baik, itu yang pertama. Jadi, pendapat pertama, ya, bahwasanya yang pantas menjadi imam itu adalah Al-Aqra, ya, Al-Aqra. Kemudian yang kedua, mazhab yang kedua, yang pantas menjadi imam itu adalah Al-Afqah, yang paling faqih, dari kata fikih. Dan ini mazhabnya Malik dan Asy-Syafi'i, rahmatullah alaihima. Dan satu riwayat dari Imam Abu Hanifah dan Ahmad. Ya, baik. Apa alasan mereka? Apa alasan mereka bahwasanya yang pantas menjadi imam adalah orang yang paling faqih? Ya, alasan pertama, bahwasanya, ya, dalam sholat itu, ya, bisa saja datang sama imam ini perkara-perkara yang mungkin tidak diketahui kecuali dengan fikih. Baik, kecuali dengan fikih itu, ya. Ya. Makanya mereka bilang, ya, orang yang faqih itu lebih pantas menjadi imam, ya, menjadi imam, ya. Dan jadi mereka sebut seperti sama dengan imamah kubra. Tahu imamah kubra? Imamah kubra itu pemimpin negara. Imam juga kan kita sebut dalam istilah syariat, yaitu imamah kubra, sementara salat-salat ini imamah sugra, ya. Ya, jadi mereka bilang itu sama dengan imamah kubra, ya, persoalan-persoalan hukum pemerintahan butuh orang yang faqih, ya, tentang hukum. Nah, kemudian yang kedua, alasan mereka, jawaban untuk dalil-dalil kelompok pertama tadi. Kan tadi kalau dengar hadisnya atau baca hadisnya tadi kan semuanya yang paling banyak Al-Qur'annya. Ya kan?
Bagaimana jawabannya ini kelompok kedua? Mereka bilang bahwasanya yang paling aqra, ya, yang paling banyak Qur'annya dari para sahabat, mereka juga yang paling faqih. Itu alasannya begitu, ya. Jadi al-aqra dari kalangan sahabat itu juga yang faqih, ya, orang yang paling faqih. Ya, jelas ini. Dan mereka beralasan juga dengan perkataan Ibnu Mas'ud, ya, bahwasanya para sahabat itu tidaklah mereka melampaui 10 ayat kecuali mereka memahami, ya, mengamalkan, kemudian dibaca lagi, ya, seperti itu. Tapi alasan mereka ini sebenarnya tidak kuat juga, ya, karena dalam hadis tadi yang kita sebutkan, Rasul mengatakan fa in kanu fil qira'ah sawa fa a'lamuhum bis sunnah. Baik. Jadi kalau dalam qira'ah, dalam bacaan mereka sama, maka yang paling tahu tentang sunnah. Berarti ini bukan masalah fikih sebenarnya, tapi masalah betul-betul masalah qira'ah, ya, masalah, ya, qira'ah. Ya. Kemudian alasan mereka lagi, kenapa yang paling afqah? Ya, mereka berdalil dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, yang dimajukan untuk jadi imam Abu Bakar, ya. Sementara mereka bilang Abu Bakar itu bukan yang paling aqra. Baik. Ya, beliau orang yang paling bukan paling aqra, ya, bukan paling banyak qiraahnya atau Qur'annya. Maksudnya dari sisi ada beberapa sahabat ikhwan yang dimuliakan Allah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam rekomendasikan untuk mengambil Quran dari mereka, ya. Makanya riwayat-riwayat qiraah yang ada itu, qiraah yang 10 itu diambil dari sahabat-sahabat seperti Utsman, kemudian Ali, Ibnu Mas'ud, ya, Ubay. Nah, itu dia orang-orang yang memang direkomendasikan Rasul yang mulia untuk mengambil qiraah dari mereka. Tidak disebutkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik. Nah, jadi mereka bilang, ya, Abu Bakar dimajukan karena beliau yang paling faqih, ya. Ya, paling afqah. Tapi dijawab sama yang kelompok pertama, bahwasanya Abu Bakar dimajukan jadi imam itu isyarat untuk pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat, ya, untuk menjadi khalifah. Baik, demikian, ya, alasan-alasannya kelompok yang kedua. Jadi yang paling rajih yang mana? Iya. Di sini kata penulis, ar-rajih annal aqra huwa al-ahaq bil imamah. Ya, bahwasanya al-aqra itu yang lebih pantas, ya, menjadi imam. Ya, pantas menjadi imam. Tapi lakin bi syartin, ya, dengan syarat an yakuna 'arifan bima yata'ayyan ma'rifatuhu min ahwalis shalah. Ya, jadi al-aqra lebih pantas menjadi imam, tapi dengan syarat dia harus paham, tahu, ya, perkara-perkara yang wajib diketahui dari salat. Ngerti? Jadi dia harus paham tentang persoalan-persoalan yang wajib diketahui dalam salat, ya. Jadi kalau misalkan Qur'annya banyak, hafalannya banyak, tapi dia tidak jahil tentang hukum-hukum salat misalkan, ini jelas, ya, dengan kesepakatan sudah tidak mungkin dimajukan menjadi imam. Paham ini? Ya. Kemudian sekarang siapa yang dimaksud dengan al-aqra itu? Siapa yang dimaksud dengan al-aqra? Ya, berkata jumhur, al-aqra itu ahsanuhum qira'atan. Yang paling baik bacaannya. Baik, yang paling baik bacaannya. Paling baik bacaannya ini bukan lagu-lagunya, bukan, ya. Tapi qiraahnya, tajwid, ya, dia membaca dengan tartil. Paham? Ya. Itu perkataan jumhur. Kemudian berkata sebagian ulama-ulama dari mazhab Hanbali, al-aqra itu adalah al-aktsar hifdzan, yang paling banyak hafalannya. Baik, ya, sebagian ulama dari Hanabilah, dari mazhab Hanbali, bahwasanya al-aqra itu al-aktsar hifdzan, yang paling banyak hafalannya. Nah, kata penulis, qultu, ya, saya berkata, kata penulis ini, na'am, al-aktsar hifdzan li dhahir al-ahadits al-mutaqaddimah. Ya, bahwasanya benar, ya, yang paling pantas, maksudnya al-aqra itu adalah yang paling banyak hafalannya. Yang paling banyak hafalannya, ya. Dengan apa dalil-dalil yang nampak tadi yang kita sebutkan. Lakin
Bisyarat, ya, dengan syarat sihhatil qiraah wa tamamiha wa khuruj kulli harfin min makhrajihi. Ya, dengan syarat qiraahnya itu sah, benar, ya, sempurna, dan setiap huruf itu keluar dari makhrajnya. Baik, setiap huruf keluar dari makhrajnya. Jelas? Aduh, susah kalau begini. Tidak ada yang bisa jadi imam di Indonesia, ya. Allahul musta'an. Baik, bertakwalah semampunya, ya. Intinya kayaknya kita harus bikin diklat imam juga ini, ya. Untuk masalah-masalah seperti ini. Baik, mana departemen dakwah buat yang seperti ini, ya. Diklat tentang imam. Baik, kata penulis di sini tanbih. Ini perlu diperhatikan ini, kata beliau, la yanbaghi, ingat, taqdim man la yastahiqqul imamah li ajli taghannihi bil qiraah. Tidak pantas, ya, tidak layak memajukan orang yang tidak pantas menjadi imam hanya karena lagu-lagunya, nada bacaannya. Kan banyak seperti itu, toh? Iya, karena bacaannya bagus sekali, maksudnya bagus dari nadanya itu, ya. Bagusnya nada kan belum tentu benar bacaannya. Begitu kan? Iya, banyak kan kita begitu kalau di masyarakat kita. Maklumlah tidak tahu bahasa Arab atau yang semacamnya. Jadi dia membaca itu yang enak dia dengar. Paham? Enak sendiri begitu. Padahal orang yang paham, aneh sekali bacaannya ini, ya. Allahumma musta'an. Jadi tidak boleh, ya, tidak boleh hanya karena nadanya itu. Bukan itu yang kita inginkan, ya. Tapi ya sesuai dengan hukum-hukum tajwid, ya. Minimal tajwid yang dasar lah, ya, yang dasar, yang tidak sampai merubah qiraah, ya, bacaan. Baik, di sini dalam hadis, ya, ikhwan dimuliakan Allah, dari Abis Al-Ghifari, ya, radhiyallahu anhu, seorang sahabat, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwafu ala ummatihi sitta khisal. Saya mendengar, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut terhadap umatnya tentang 6 perkara. Tentang 6 perkara, ya. Jadi beliau khawatir, ya, terhadap umatnya ini dengan 6 perkara. Apa itu? Imratus tibyan. Ya, pemerintahan anak-anak. Ya. Ya, pemerintahan anak-anak. Apa maksudnya pemerintahan anak-anak ini? Anak-anak jadi imam. Ya. Ya, ini kasusnya di zaman Bani Umayyah. Rasul dalam hadis yang sahih pernah menyebutkan tentang tahun 60-an itu akan ada anak-anak yang menjadi amir, ya. Yazid dan yang semacamnya. Mereka masih muda sekali dan tidak layaknya menjadi imam, menjadi penguasa, tapi jadi penguasa juga. Itu yang beliau khawatirkan, ya. Kemudian wakas 100 syurat, ya. Syurat itu jamak dari, kalau saya tidak keliru, ya. Entah kalau ada tafsiran yang lain, asyurat jamak dari syurtah, ya. Ya, banyaknya polisi, ya, atau yang semacamnya. Polisi ini tidak mesti dalam makna polisi yang zaman sekarang, ya. Karena istilah syurtah itu sudah dikenal di zaman sahabat juga, ya. Pengawal atau yang semacamnya, ya. Kemudian warishwah fil hukum, suap, ya, dalam hukum, dalam pemerintahan. Banyaknya sekarang, ya, Allahul musta'an. Kemudian waqati'atur rahim, memutus silaturahim, ya, memutus silaturahim. Kemudian wastighfafu biddam, menganggap remeh persoalan darah, ya, Allahul musta'an. Ya, menganggap remeh, ringan persoalan darah zaman sekarang, Allahul musta'an. Kemudian yang terakhir, wa nashfun yattakhiduna al-Qur'an mazamir, yuqaddimuna ar-rajula laysa bi afqahihim wala afdalihim yughannihim ghinaan. Ya, kemudian satu kelompok, ya, orang yang menjadikan Quran itu sebagai mazamir. Apa itu mazamir? Pernah dengar Mazmur dalam Injil? Ya. Iya, Zabur, ya. Ada dalam hadisnya mazamir Ali Daud. Zaburnya Daud, ya, alaihissalam. Bentuknya kan kidung, ya. Nyanyian. Paham, ya? Jadi mazmur itu seperti itu, nyanyian. Jadi mereka menjadikan Al-Quran sebagai kidung itu, nyanyian. Yuqaddimuna ar-rajul, mereka memajukan seorang laki-laki
bukan yang paling afqah, bukan yang paling afdal, ya, bukan orang yang paling faqih, bukan yang paling baik. Yughannihi menghinaan. Dia menyanyi. Baik, melagu-lagukan itu Al-Quran. Jelas ini? Ya, Allahul musta'an. Kalau di perlombaan-perlombaan kan sudah banyak yang seperti ini akhir. Lebih ditekankan itunya, ya. Di sini poin berikutnya penting, la yataqaddamu ahadun 'alal imamir ratib illa biiznihi. Tidak boleh ada yang boleh mendahului, ya, imam ratib kecuali dengan izinnya. Baik, tidak ada yang boleh, ya, maju, ya, menggantikan imam ratib kecuali dengan izinnya. Imam ratib ini maksudnya imam tetap di masjid itu, ya. Jadi kalau sudah disepakati bahwasanya imam itu fulan, ya, jadi mereka yang berhak menjadi imam, ya. Tidak ada yang boleh gantikan posisinya mereka itu kecuali dengan izinnya. Tapi ya dengan syarat imamnya tuh bertanggung jawab, bukan seperti banyak di masjid-masjid kita. Sudah ditunjuk jadi imam tidak ada datang masjid, ya. Bingung jamaah siapa yang mau jadi imam. Ya, dalam hadis seperti yang kita sebutkan tadi, wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi illa biiznihi. Jangan sekali-kali seorang laki-laki memimpin laki-laki yang lain, ya, dalam salat maksudnya fi sultanihi dalam kekuasaannya illa biiznih kecuali dengan izinnya. Dan saya berharap teman-teman di sini mulailah bikin perubahan lah, ya. Antum yang punya masjid, ya, kalau ada di sini yang bangun masjid dekat rumahnya kah, atau mungkin dia bertanggung jawab dengan sebuah masjid, atau mungkin antum punya pengaruh di masjid itu, ya. Mulailah untuk peduli dengan persoalan-persoalan seperti ini. Tetapkan imam di masjid itu yang tetap dikasih honor lah kalau memang dia butuh, ya. Intinya dia bertanggung jawab, ya. Dan cari orang yang memang pantas, ya. Ya, orang yang memang pantas, ya. Dia punya hafalan, tidak mesti banyak tapi ada, ya. Dan bacanya baik, ya, bacanya ya baik. Jelas? Ya. Ya, jadi imam ratib itu tidak bisa diganggu, ya, itu haknya dia. Baik, hak dia. Makanya kalau kayak di kampus itu, di kampus kami di Madinah, siapapun kibar ulama yang datang tidak bakal dia jadi imam. Paham? Syekh Shalih Al-Fauzan 3 kali, kalau saya tidak salah ingat, pernah 3 kali datang ke kampus. Satu siapa ya, Syekh Asy-Syafri, ya, beliau pernah jadi kibar ulama juga, datang ke kampus dan mereka tidak jadi imam, ya. Iya, yang jadi imam ya imam masjid itu, atau mungkin direktur kampusnya Jamiah. Ya, dan ingat ikhwan dimuliakan Allah, masalah imamah ini tidak mesti orang yang paling afdol. Nah, ya. Tidak mesti orang yang paling afdol, ya. Dalam artian kalau ada orang yang di bawah tapi dia memenuhi syarat menjadi imam, dia bisa menjadi imam, tidak ada masalah. Boleh itu, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berimam, ya, di belakangnya Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau sakit, ya. Kemudian pernah berimam juga secara tidak sengaja di belakangnya Abdurrahman bin Auf, ya, radhiyallahu anhu kalau tidak salah di perang Tabuk, ya. Nabi terlambat waktu itu dan mereka sudah sholat dan beliau bermakmum di belakangnya Abdurrahman, ya, ibnu Auf. Dan itu satu-satunya sahabatnya setelah Abu Bakar. Kalau Abu Bakar disuruh untuk menjadi imam, tapi Abdurrahman bin Auf tidak disuruh, ya. Ya, kebetulan Nabi terlambat dan beliau sholat di belakangnya. Baik, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sudah Isya? Belum, ya? Sedikit lagi. Ada pertanyaan? Ya, bismillah. Masalah selamat Natal. Natal itu dalam agama Kristen bukan sekedar kelahiran Kristus. Paham? Bukan sekedar kelahiran Yesus, ya, atau Isa alaihissalam. Tapi dia lebih dari itu. Dia akidahnya Nasrani. Mereka meyakini bahwasanya yang lahir itu Tuhan. Baik? Tuhan, ya. Ialah yang lahir ke dunia ini, ya. Dan seterusnya.
Jadi bukan persoalan kelahiran seorang manusia, bukan. Ini kelahiran Tuhan ke bumi dan itu kafir. Paham? Ya? Itu ibadah, dan mereka rayakan sebagai ibadahnya. Jelas? Kita saja dalam merayakan ulang tahun saja dalam Islam itu kan tidak dibolehkan. Mengerti? Apalagi ini merayakan kelahiran Tuhan. Ya? Yang mereka jadikan sebagai hari rayanya, hari besarnya. Seperti kita merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Jelas, tidak bisa dianggap sepele masalah ini. Mengerti? Ya? Itu ketika kita mengucapkan Selamat Natal, kalau seorang Muslim mengucapkan Selamat Natal, itu kita mengucapkan selamat atas semua akidahnya itu. Dalam persoalan, ya pribadi Isa alaihissalam, ya, atau Yesus yang mereka sebut alaihissalam. Jelas ini? Jadi haram hukumnya, ya, mengucapkan Selamat Natal. Baik. Karena itu substansinya itu bukan persoalan kelahiran, bukan itu, tapi akidahnya mereka, akidahnya Kristen, ya, yang sesat itu. Jelas sangat. Ya. Terlalu dibuat-buat, ya. Kita ini rendah diri sekali di negara kita sendiri. Paham? Padahal kita tidak pernah menzolimi orang-orang kafir di negeri ini, kan? Ya, mereka hidup bahagia di negeri kita, ya. Alhamdulillah, ya. Tidak pernah diganggu, ya. Ya, ada sekelompok kecil orang yang macam-macam, tapi itu kan tidak mewakili kita semua, kan? Itu kan tindakan individu, ya, bukan kaum muslimin. Baik, mereka sudah cukup senang, bahkan senang sekali di negeri kita, bebas melaksanakan ajaran agamanya. Terus kenapa kita harus, ya, merasa selalu khawatir, ya, dianggap tidak toleran hanya gara-gara tidak mengucapkan selamat? Tidak merugikan mereka juga kalau kita tidak ucapkan selamat, kan? Yang penting kan mereka bisa damai di negeri kita. Jelas ini? Tolong pahamkan sama orang-orang lain, ya, kaum muslimin, saudara-saudara kita. Cukuplah sudah, ya. Toleransi kita itu seperti itu. Kita sudah hormati mereka, ya. Jaga gereja mereka, bahkan pemerintah jaga gereja mereka, ya, dan seterusnya. Itu mestinya mereka bersyukur, ya. Dan mereka saya rasa juga tidak mempermasalahkan. Karena kalau kita tidak ucapkan selamat, tinggal kita saja yang selalu itu tidak bisa bersikap. Paham? Kita tidak pernah bisa bersikap, ya. Kita selalu merasa rendah diri, merasa takut, was-was. Padahal kita mayoritas di negeri ini tidak pernah menzalimi mereka juga. Jadi, ya, banggalah, ya, sebagai Muslim di Indonesia ini. Kita berikan hak-hak mereka, ya, dan tidak usah terlalu berlebihan dalam toleransi itu. Sudah cukuplah mereka bahagia di negeri kita, ya. Jelas? Baik, saya jawab dulu yang satunya, baru kita azan. Masalah berjanji. Berjanji itu bukan sekedar tradisi, ya. Karena dia sudah disangkut pautkan dengan agama Allah. Buktinya, mereka tidak bisa lepas dari yang namanya berjanji. Iya kan? Anak lahir bikin berjanji, ya. Terus tiap misalkan kalau mau tahlilan juga baca juga itu berjanji, ya, macam-macam. Jadi tidak bisa dianggap tradisi yang begini ini. Ini sudah, ya, main-main dengan agama Allah. Kalau mereka misalkan bikin tradisi pernikahan misalkan, ya, dalam pernikahan itu misalkan, ya, kalau misalkan saja ada misalkan tarian lah dalam, ya, batas-batas yang dibenarkan syariat. Misalkan di tempat perempuan, sah-sah saja. Oke? Karena itu tidak bersangkut paut dengan agama. Mengerti ini? Ya, dalam batas-batasnya, ya. Ya, misalkan dibuat di tempatnya perempuan saja, tertutup. Ya, kemudian ada acara seperti itu katakan, atau, ya, semacamnya lah. Bersenang-senang dengan itu, tidak ada masalah. Karena dia bukan urusan agama. Tapi ini kan dibawa-bawa ke agama yang seperti ini. Mengerti? Agama ini, ya. Dan mereka bertakarrub, mendekatkan diri pada Allah dengan cara seperti ini. Ya, makanya itu bid'ah. Jelas? Itu bid'ah, bukan tradisi, ya, bukan adat. Dan adat juga, adat itu dihormati dalam Islam selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kalau memang bertentangan ditolak juga, suka atau tidak suka, ya, walaupun dia bukan agama. Mengerti? Ya, walaupun dia bukan bagian dari agama, ya. Jadi dalam istilah usul itu disebutkan bahwasanya al-'adatu
muhakkamah. Al-adat muhakkamah ya. Jadi adat itu, tradisi itu muhakkamah, dia yang dihukumi. Baik, dihormati, syariat menghormati tradisi, kebiasaan yang ada di masyarakat. Tapi ya dilihat dulu selama tidak bertentangan dengan aturan syariat itu, ya. Jadi kalau bertentangan ya ditolak, walaupun tidak bersangkut paut dengan agama. Jelas? Apalagi ini sudah jelas-jelas bersangkut paut dengan agama.